Biar aja nggak apa-apa, kan semuanya nggak bisa puas. Itu presiden aja kepilih berapa? 58, 30 aja kan nggak puas kan? Itu hal yang wajar. Tapi nanti gini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Menteri Keuangan atau Menkyu Purbaya Yudi Sadewa menantang Rocky Gerung berani meminta maaf terhadapnya apabila dirinya berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Tantangan itu disampaikan Purbaya Yudi Sadewa dalam konferensi pers pada Jumat 26 September di kantor Kemenkyu Jakarta Pusat. Purbaya tidak ambil pusing dengan kritik Rocky Gerung terhadapnya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya wajar apabila ada yang tidak puas dengan kebijakannya selama menjadi pejabat. Pun Presiden RI Prabowo Subianto saja masih kerap menerima kritik meski sudah menang telak di Pilpres 2024 dengan perolehan 58% suara. Namun Purbaya menantang Rocky Gerung apabila dirinya ternyata berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 6%. Menurutnya, Rocky Gerung harus berani meminta maaf terhadapnya apabila dirinya berhasil menaikkan ekonomi Indonesia. Purbaya tak mempersoalkan kritik-kritik yang datang kepadanya, sebab kritik itu juga menurutnya bagian dari kontrol kerja pemerintah agar tidak terlena. Oh jauh ya. Jadi kita pastikan mereka bayar dengan sesuai dengan peraturan dan habis itu nggak akan diganggu oleh aparat pajak lagi. Nanti juga saya akan buka tuh pengaduan ke Menteri Keuangan langsung. Nanti ke kami saya langsung, tapi bukan gue yang baca ya, capek. Nanti ada tim saya yang monitor itu sehingga kalau ada yang nakal-nakal bisa saya tangani langsung. Terakhir ya, satu lagi terakhir ya. Saya mesti berangkat katanya rupanya. Ini nih. Anda tahunya berapa? Oke, bukunya nanti diupload lagi. Lu takut diprotes lu? Oh, lu ada angka yang disembunyiin. Keluarin lagi di-upload di ini biar mereka bisa ini. Utangnya tiga tujuh. Rasio utang ke PDB 39%. Enggak 3% PDB. Nanti kita upload lagi deh biar clear. Biar Anda bisa marah-marahin saya kalau utangnya gedean. Nanti saya marahin dia. Tapi enggak, itu emang perlu diketahui publik supaya kita lebih transparan. Cuman gini, kemarin ada yang tanyakan waktu di DPR, akan utang lagi apa enggak. Saya ingatkan waktu itu ada masukan dari DPR, Partai Demokrat kalau nggak salah, harap kelola fiskal countercyclical. Artinya apa? Kalau ekonomi lagi bagus kencang sekali, ya kurangin utangnya. Tapi kalau lagi hancur, ya siapa yang ngasih stimulus selain pemerintah? Kayak gitu. Kita akan melakukan itu. Kemarin kan agak lambat dikit ya, kita biarkan pada level sekarang, saya optimalkan semuanya. Nanti kalau naik kencang ya kita kurangin. Tapi saya yakin dengan kebijakan yang baik, dengan sektor nanti swasta yang bisa berjalan dengan baik juga setelah di bottlenecking. Orang bilang kan, mana bisa Menteri Keuangan masuk sana? Saya kan cuma juru bayar, kata siapa? Rocky Gerung. Dengan tim akselerasi tadi, itu kan anggotanya banyak kementerian. Saya wakil ketua di situ, saya bisa masuk kemana-mana. Dengan kerjasama dengan Menko tentunya. Jadi nggak ada lagi istilah Pak Menteri Keuangan cuman juru bayar. Saya bisa berperan lebih aktif, apalagi instrumen fiskal, pajak dan bea cukai ada di saya. Kadang-kadang kan hambatan itu pajak yang nggak jelas, cukai yang bertumpuk-tumpuk, ininya, atau kebijakan Kementerian Keuangan yang lain. Kita akan bisa eksekusi dengan cepat. Kalau luar Kementerian Keuangan pun bisa karena tim tadi membawa berapa? 26 kementerian. Tadinya 18. Kok 18? 18 kan jumlahnya 9. 26 dong. 26 cuma 8. Oh betul juga. Ya udah 26. Kira-kira begitu. Tapi itu akan jalan dalam waktu singkat. Saya pikir sedang disiapkan kepresnya. Mudah-mudahan minggu depan bisa ke istana. Kritik apa katanya? Biar aja nggak apa-apa, kan semuanya nggak bisa puas. Itu presiden aja kepilih berapa? 58, 30 aja kan nggak puas kan?
Itu hal yang wajar. Tapi nanti gini, dengan berjalannya waktu, kalau saya bisa balikin ekonomi dari 5 ke 6% atau lebih lagi, Rocky Gerung harus minta maaf ke saya. Ya Rocky Gerung ya? Ya Rocky Gerung. Minta apa? Nggak minta ke publik juga nggak apa-apa. Itu kan itu semacam kontrol juga buat saya. Artinya gini, jangan terlena juga lu tidur melulu. Mentang-mentang di Kementerian Keuangan anak buahnya banyak, gaji naik gak? Gaji naikin sama dia. Terus tidur. Saya kesini bukan untuk tidur kira-kira gitu. Itu kritik positif menurut saya. Tapi saya tahu hal yang dia bilang katanya saya cuma juru bayar, nggak betul. Saya bisa masuk sana sekarang. Nah itu mesti dia koreksi nanti. Oke, kalau udah, makasih semuanya ya. Saya mesti pergi ke BGN ya. Makasih ya. Jangan lupa subscribe ya.